warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabatku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat padi kita yang sudah memang anakannya banyak, namun kadang-kadang tidak produktif. Misalnya ada 50 anakan, akan tetapi yang mempunyai malai atau yang produktif sekitar 15-20 anakan. Ini menjadi problem juga bagi kita dan bagi sahabat-sahabat sedulur tani kita. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat padi kita anakan memang sudah banyak, akan tetapi produktif semuanya. Ya, ini akan kita buat dan sudah kita implementasikan dan sudah kita terapkan pada petani-petani kita. Oke sahabatku yang sehobi dan seprofesi, yang pertama yang harus diperhatikan dalam hal menanam padi supaya padi ini produktif, yang pertama kita harus melihat bibitnya yang unggul, jangan bibit yang asal-asalan saja. Kemudian pemberlakuan bibit di bedengan atau di tempat persemaian bagaimana, dan usahakan bibit kita ketika pindah tanam itu maksimalnya atau boleh lebih daripada 15 hari, tidak boleh sampai 20 hari. Baiknya itu pindah tanamnya sekitar 15 HSS ataupun 17 HSS. Karena apa? Karena hitungan padi anakannya dari umur 0 persemaian sampai masa gunting, itu anakannya akan banyak dan produktif. Kalau sahabat memindah tanam padi kita lebih umur daripada 20 HSS atau lebih daripada 20 hari di bedengan, maka secara otomatis walaupun anakannya banyak, itu untuk keproduktifannya tidak akan maksimal. Maka sebaiknya sahabat pindah tanam padi kita itu umur 15 HSS. Maka perlu dilakukan perawatan benih di bedengan ataupun tempat persemaian. Itu yang harus dilakukan. Kemudian jangan lupa mengimunisasi bibit dari mulai perendaman, kemudian kasih nutrisi di tempat bedengan dan segala macam. Yang kedua yang harus diperhatikan supaya padi kita produktif semua, ketika mencabut atau pindah tanam, jangan sampai terjadi memukul atau berbuat kasar atau bagaimana itu. Kan ada kadang-kadang orang kita untuk memindahkan lumpur atau tanah di akarnya memukul pada kayu atau pada kaki atau segala macamnya. Ini menyebabkan tersakitinya padi dan merusak unsur jaringannya padi, yang mengakibatkan anakannya tidak akan produktif, juga anakannya tidak akan banyak. Ya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan ketika mengangkut atau memindah dari tempat bedengan ke tempat penanaman, ini harus dilakukan sebaik-baik mungkin. Jangan model melempar seperti yang biasa-biasa kita lakukan. Kita lempar kiri, lempar kanan, lempar ke depan, lempar ke belakang dan segala macam. Tapi kita bawa, kita letakkan dengan baik. Ya. Yang selanjutnya, ketika menanam padi itu sebaiknya kurangi air, tinggal becek-becek saja supaya cara menanamnya itu tidak terlalu dalam. Padinya tidak terlalu dalam masuk ke dalam lumpur atau tanah. Ini pun juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, ya sahabat. Kemudian selanjutnya, supaya padi kita produktif semua, kita gunakan insektisida, fungisida yang sesuai dan cocok dan mumpuni. Ini perlu sahabat perhatikan, harus jeli. Jangan hanya menggunakan asal-asalan saja. Ya, usahakan unsur hara tanah terperbaiki supaya apa yang kita harapkan, padi kita anakannya banyak dan produktif, hasil maksimal kita dapatkan. Insektisida yang bisa digunakan supaya anakan produktif, kalau sahabat ingin, boleh menggunakan seperti
produk Syngenta Kertaku. Ada lagi boleh menggunakan produknya Bayer, Bayego, juga campurannya. Boleh menggunakan Spontan, Privaton, juga lain-lainnya. Pokoknya insektisida yang ada mengandung ZPT. Ya sahabat, baiknya menggunakan insektisida yang sistemik, jangan kontak. Tapi kalau memang dianjurkan yang kontak, silahkan. Juga gunakan mix atau campurannya dengan fungisida yang memang sesuai dengan bahan aktif yang ada pada produk tersebut. Misalnya seperti Kertaku dicampur dengan fungisida Filia, ya. Juga Privaton dengan menggunakan antrakol atau lainnya. Maka sahabat perlu jeli. Juga lakukan pemupukan seimbang. Ya, baiknya lakukan pemupukan 5 hari setelah tanam, kemudian 25 sampai 30 HSD, kemudian ketika mulai bunting dengan NPK. Juga lakukan penyemprotan ketika umur padi 10 atau 15 hari setelah tanam dengan aplikasi yang sudah kita siapkan yang tadi. Kemudian lakukan 15 hari kemudian atau 20 hari, lakukan selanjutnya seperti itu. Juga jangan lupa ketika pengisian pun ini harus dimaksimalkan, jangan sampai ditinggalkan sampai padi kita bisa panen. Ingat, patokan panen itu bukan pada daunnya yang menguning, tapi malainya yang sudah menguning sampai ke pangkalnya. Itu sahabat. Semoga bermanfaat, dan insya Allah yang kita bilang tadi, yang kita bagikan tadi, ini sudah kita terapkan pada diri saya sendiri, petani-petani binaan saya, dan banyak petani-petani lain. Dan insya Allah anakannya produktif dan hasilnya maksimal. Karena apa? Dikarenakan banyak petani kita yang padinya luar biasa anakannya, bahkan lebih daripada 50, ada yang sampai 90, tapi ketika panen menjadi zonk. Ini sangat merugikan kita. Maka marilah sama-sama berinovasi dan melakukan evaluasi. Oke, sahabat taniku semua, semoga ini menjadi bermanfaat dan bermanfaat. Ingat satu pesan saya terakhir, jangan malu jadi petani. Petani ini besar, petani ini mulia. Salam Indonesia.